Menikahi Hot Om. Bab 036. Untuk sesaat Fiona pandangi perutnya yang tengah mewidiacit. Ia usah dengan lembut dan menyalurkan kasih sayangnya di sana. Jujur saja, kata-kata Dimas mendistraksi dirinya. Ia bahkan tidak membayangkan jika anak-anaknya tumbuh tanpa sosok ayahnya. Ia tentu tidak rela jika Haris pergi ke wanita lain meninggalkannya dan anaknya. Sehat-sehat, ya, sayang. Mama sayang sama kalian berdua. Mama janji, Mama nggak akan bikin papa kalian repot sampai-sampai harus membuat dia nggak nyaman sama Mama. Mama akan berikan kalian semua keluarga harmonis tanpa kekurangan satu apapun. Mama janji. Setelah beberapa saat menimang anaknya yang masih berada di dalam perut, istri muda dari Papa Widya itu mengemudikan mobilnya menuju kantor polisi di mana Anggun ditahan. Ia ingin menjenguk sepupunya tersebut untuk melihat keadaannya. Hanya butuh 20 menit untuk sampai di tempat Anggun. Setelahnya, ia meminta izin pada polisi untuk mengizinkannya bertemu dengan mantan istri suaminya tersebut. "Ngapain kamu ke sini?" tanya Anggun ketus kala melihat Fiona ada di hadapannya. Yang datang bukan anak-anak atau mantan suaminya, tapi malah wanita yang penuh kesakitan jika ia melihatnya. "Aku cuma ingin memastikan kalau Mbak Anggun baik-baik aja, Mbak." "Mbak udah makan?" Anggun mengembuskan napasnya kasar. Sakit sekali hatinya setiap melihat wajah Fiona. Luka itu pedihnya bahkan masih sangat terasa. "Nggak usah sok pedulilah, Vi. Nggak perlu kamu repot seperti itu. Mendingan kamu pulang. Dicari Mas Haris nanti aku yang dituduh ngapa-ngapain kamu." Fiona menghela napasnya pelan. Ia sudah tahu akan begini jadinya. Dulu sekali, hubungan mereka pernah sangat hangat, tapi sekarang, begitu dingin dan hambar. Ia tahu, ini adalah jalan yang ia pilih. Ia tahu, ini adalah resiko yang harus dihadapi sebab telah merebut suami dari saudaranya sendiri. Tapi sungguh, ia tidak berniat begitu. Bahkan Haris memberitahu Anggun akan menikahi Fiona. Walau tidak mendapatkan izin, tetap saja lelaki itu memadu istrinya. Dan ia sendiri, tidak bisa mundur lagi sebab hubungannya dengan Haris sudah terlanjur jauh. Bahkan sudah hamil saat itu. "Mbak," ucap Fiona merangkum tangan Anggun di atas meja dengan kedua tangannya. Tentu saja Anggun langsung menarik tangannya menjauh. "Maafin aku, Mbak. Tapi semuanya sudah terlanjur. Tidak bisakah kita berdamai dan saling mendukung?" Dada Anggun kontan naik turun. Merasakan perasaan yang begitu membakar dadanya. "Damai katamu," ucap Anggun berteriak. Ia langsung kehilangan kendali atas kesabarannya yang sudah tidak ada. "Pakai otak kamu Fiona. Kamu yang sudah membuat keluargaku seperti ini. Kamu yang udah menghancurkan semua mimpi anak-anakku. Kamu yang malah menjauhkan anak-anakku dari ayahnya." Dek. Jantung Fiona terasa diremas kuat, seakan mencelos sampai dasar perutnya. Dalam sel khusus yang hanya berisi 2 orang wanita itu, menggelegar oleh suara Anggun yang berteriak. "Aku nggak pernah berusaha menjauhkan anak-anak dari Mas Haris, Mbak. Mereka saja yang menjauhi ayahnya sendiri. Bahkan aku nggak pernah ngelarang kalian semua untuk datang ke rumah." Air mata Anggun sampai memanas merasakan Fiona yang begitu tidak peka. Bahkan ia tidak merasa bersalah sama sekali. "Kamu sadar, Vi? Mereka begitu karena bentuk marah mereka pada Mas Haris. Anak mana yang rela ayahnya menikah lagi dan membiarkan ibu kandung mereka menjadi janda, hah?" Fiona menipiskan bibirnya. Tangannya yang memintal saling teremas. Air matanya pun sudah menetes. Masih punya hati untuk merasa bersalah. "Maafin aku, Mbak. Maaf. Aku begitu mempercayai kamu, Vi. Aku bagi semua suka dukaku sama kamu. Aku bahkan rela mengeluarkan uang untuk biaya kuliah kamu. Tapi apa balasannya? Kamu malah menusukku dari belakang.
Kamu berusaha menjadi obat untuk Mas Haris yang merasa keracunan oleh karenaku. Kamu hadir untuk menenangkan dia padahal hal itu nggak perlu kamu lakukan, Vi. Seharusnya kamu cukup mendengarkan keluh kesahku dan menanggapiku. Bukan malah hadir dan berusaha untuk menjadi penengahku dan Mas Haris. Akhirnya kamu dan dia yang terbawa suasana. Nggak usah sok jadi pahlawan dalam rumah tangga orang lain. Kamu bagaikan malaikat, tapi kamu juga yang jadi iblisnya. Tapi semua salahku. Semua bermula dari aku yang terlalu percaya sama kamu. Seharusnya aku nggak senaif itu untuk menceritakan semuanya, Vi. Seharusnya aku nggak menceritakan masalah rumah tanggaku pada siapapun. Kamu yang aku pikir polos dan baik hati, ternyata tega menusukku dari belakang. Siapa yang sangka, Vi? Bahkan ibuku sampai harus mati kena serangan jantung karena ulahmu ini. Fiona menyeka air matanya yang menetes. Teringat akan budenya yang baik hati itu. Ya, Ibu Anggun sampai sekarat sebab tahu saat Haris menikahinya karena hamil. Ia juga merasa bersalah karena itu. Tapi sekali lagi apa dayanya. Terbawa suasana oleh sikap Haris. Semuanya mereka lakukan begitu saja atas dasar nyaman dan suka sama suka tanpa memikirkan perasaan orang-orang yang akan terkena dampaknya. Maaf, Mbak, ucap Fiona terisak. Maaf karena hal itu harus terjadi. Semua sungguh di luar kendaliku. Iya, mana bisa kamu kendalikan lagi ketika kalian sudah berbuat sejauh itu. Aku tambah sakit mental karena kalian berdua yang main gila. Benar-benar nggak waras dan nggak punya hati kamu, Vi. Fiona hanya tergugu. Tidak mampu berbuat apa-apa karena memang semua adalah salahnya. Tapi rumah tangga Mbak Anggun dan Mas Haris saat itu memang sudah berada di ujung tanduk, Mbak. Tidak adanya aku. Memang kalian sudah begitu. Ya, sambar Anggun. Memang rumah tanggaku bagai rumah yang sudah terbakar bagian dalamnya. Tapi mungkin masih bisa selamat kalau tidak ada bensin macam kamu yang semakin memberangus abis semuanya. Fiona menggigit ujung bibirnya kuat-kuat. Merasakan kegetiran yang teramat pekat tersebut. Aku sudah bilang Mas Haris berubah sejak aku hamil Widya. Bahkan dia tega menuduhku selingkuh dan bilang anak kandungnya itu anak dari laki-laki lain hanya karena perubahan sikapku saat hamil. Aku udah stres mengurus 2 anak. Aku kelelahan dan harus menghadapi kehamilan ketiga yang lumayan menyiksa. Aku serba kekurangan perhatian. Rumah tanggaku naik dan turun tapi kami mencoba untuk bertahan dan memperbaiki semua. Tapi pada puncaknya aku cerita sama kamu, itu karena aku benar-benar sudah butuh sandaran, Vi. Aku butuh teman. Aku nggak kuat saat itu sendirian. Untuk itu aku cerita sama kamu. Tapi kamu malah seperti itu. Semakin sesak perasaan Fiona. Ia semakin merasa bersalah. Tapi sungguh, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang, maaf, Mbak Anggun. Aku pergi kamu, Vi. Teriak Anggun. Pergi. Fiona mencengkeram kantong berisi nasi bungkus yang ia belikan untuk Anggun sewaktu perjalanan menuju kantor polisi. Ia letakkan nasi bungkus itu di atas meja. Kalau begitu aku pamit, Mbak. Tadi aku mampir ke rumah makan kesukaan kamu. Aku beli ini. Dimakan ya Mbak. Anggun kontan menyambar kantong plastik itu dan melemparkannya ke segala arah sampai isinya berhamburan. Nggak usah. Pergi. Dasar jalang. Anggun. Teriak Haris dari luar pintu ruangan khusus yang terbuat dari jeruji besi tersebut. Jangan berbuat keributan. Tegur salah satu petugas yang berjaga di sekitar sel kunjungan khusus tersebut. Haris pun meminta izin untuk masuk ke dalam sana untuk melindungi Fiona kalau Anggun menyerangnya. Haris pun diberi izin masuk setelah menjelaskan sesuatu dan sedikit bernegosiasi. Melangkah masuk menuju sel khusus kunjungan tersebut, Haris masuk menghampiri istri dan mantan istrinya tersebut.
Bawa istrimu ini pergi, Mas. Seru Anggun begitu Haris masuk ke dalam sekunjungan tersebut. Ajari dia untuk tidak ikut campur urusan orang. Ajari dia supaya nggak sok baik sama aku. Penipu. Pura-pura baik tapi menusuk dari belakang. Dasar pengkhianat. Anggun. Teriak Haris sekali lagi karena sangat geram. Keras kepala. Kenapa kamu tidak bisa melihat kebaikan orang yang berniat membantu kamu? Hah. Haris berdiri di sisi Fiona dan merangkum pundak istrinya tersebut. Tidak lupa ia mengusap perut buncit wanita itu. Kamu nggak apa-apa, kan, Vi? Melihat itu membuat Anggun langsung berdecih. Sangat muak luar biasa ia menyaksikan perhatian Haris pada Fiona. Bahkan saat hamil Widya ia sama sekali tidak mendapatkan perilaku demikian dari seorang Sunai. Mesra-mesraannya bisa di rumah aja, kan? Nggak perlu di dalam sel seperti ini juga. Haris berusaha mengabaikan Anggun. Kamu kenapa nggak pamit ke sini sama, Mas, Vi? Cemas Mas mikirin kamu. Untuk GPS kamu selalu nyambung ke HP Mas. Fiona merasa tidak enak hati pada Anggun. Maaf, Mas. Sengaja Fiona pergi tanpa pamit sebab kalau minta izin ke Mas buat lihat Mbak Anggun pasti tidak boleh. Kasihan Mbak Anggun, Mas. Anggun memutar bola matanya malas. Jangan sekali iya. Nggak perlu kasihan sama aku, Jalang. Anggun. Seru Haris tidak terima. Ia sambar rahang Anggun dan mencengkeramnya dengan erat. Jangan. Sembarangan bicara kamu. Anggun tersenyum sinis. Sembarangan bicara bagaimana? Bukannya memang benar yang aku katakan. Jalang itu kerjaannya tidur sama suami orang sampai dia hamil anak haram. Plak. Tamparan keras langsung mendarat di pipi Anggun. Wajah perempuan itu sampai terlempar ke samping. Saking keras tamparan tersebut. Mas. Pekik Fiona tidak percaya melihat apa yang terjadi. Ia langsung memegangi lengan sang suami dan mencoba untuk menenangkannya. Nggak usah kamu peduliin orang yang nggak tahu terima kasih ini, Vi. Ucap Haris pada Fiona. Mas udah berpikir untuk melepaskan dia tadi demi Dimas. Tapi setelah lihat dia seperti ini, rasanya dia nggak perlu dia bebas. Biar saja dia berada di dalam penjara ini, toh tempat ini lebih pantas buat dia. Walau Anggun sudah mati rasa pada Haris, namun tetap saja perasaannya masih bisa merasakan luka mendengar lelaki itu berucap demikian. Bagaimanapun dia adalah ayah dari 4 anaknya. Jangan seperti ini, Mas, ucap Fiona dengan mata yang berkaca-kaca. Mbak Anggun cuma kebawa emosi ngomong seperti itu. Kasihan Dimas, Mas, dia tadi nangis pengen mamanya pulang. Anggun langsung tertegun mendengar Fiona mengatakan bahwa Dimas menangis. Walau anaknya itu selama ini tampak tegar, tapi ia tahu bahwa putranya itu menyimpan sejuta luka. Malang sekali nasib anak-anaknya. Malang sekali dirinya. Memiliki suami patriarki yang hanya tahu tugasnya sebagai kepala rumah tangga hanyalah mencari nafkah membuatnya nelangsa. Lelahnya menjaga anak-anak di rumah dianggap biasa sebab itu adalah tugas sang istri. Keluhannya selalu dianggap berlebihan. Melihat perlakuannya yang berbeda pada Fiona menarik ingatan Anggun jauh ke belakang. Flashback on. Kamu ngapain aja di rumah, Anggun? Seru Haris ketika pulang ke rumah melihat rumah begitu berantakan. Saat itu ia sedang memasak di dapur. Ia pun kaget melihat Haris yang pulang lebih awal. Mas, ucap Anggun tergopoh-gopoh menghampiri Haris yang berdiri di ruang tengah dan melihat kekacauan di mana-mana. Jadi perempuan itu yang rapi, Gun. Jangan jorok. Lihat, mainan berserakan di mana-mana. Serbuk kue berceceran kayak gini. Kamu mau anak-anak kamu digigit semut pas main di sini? Langsung tertekan hati Anggun saat itu. Rasanya nyeri sekali. Tapi ia berusaha untuk sabar dan menjelaskannya dengan baik. Lia, Mas. Tadi anak-anak main di sini.
Lari sana lari sini sampai semuanya berantakan seperti ini. Tadi abis aku kasih makan sama susu mereka langsung tidur. Makanya aku cepat-cepat masak dulu. Kalau beres-beres dulu nggak akan keburu nyiapin makan siang buat Mas Haris, Mas. Haris mendengkus. Niat hati pulang ke rumah lebih awal ingin istirahat sebab dia tidak enak badan, malah disambut pemandangan yang seperti ini. Membuat kepalanya semakin sakit saja. Alasan aja kamu itu, Gun. Makanya biasakan bangun pagi, jangan males. Suami kerja, pulang capek-capek malah disuguhi pemandangan seperti ini. Sakit kepalaku tahu. Sungguh, Anggun masih bisa sangat bersabar kala itu. Anaknya baru Bima dan Mentari. Mempunyai dua anak aktif yang baru berusia 4 dan 5 tahun bahkan menguras begitu banyak energinya. Istirahat adalah skala paling kecil dalam kehidupannya sejak memiliki dua anak. Ia bahkan sangat sedikit memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan Haris tidak tahu apa itu me time untuk seorang istri. Maaf, Mas. Abis ini aku beresin semua. Mas Haris istirahat aja dulu, ya, Mas. Makan siang sebentar lagi selesai. Kalau udah siap Anggun bangunin Mas Haris. Haris mendengkus, melewati Anggun begitu saja, masuk ke dalam kamar dan menutup pintu begitu kuat sampai menimbulkan bunyi yang mampu membuat Anggun terjengit kaget. Setitik air matanya menetes merasakan kepedihan itu. Entah kenapa Haris berubah. Tidak seperti masa pacaran dulu yang segala bujuk rayu mampu ia lakukan demi meluluhkannya sampai menikah muda pun mau ia jalani. Baru berumur 18 tahun, ia sudah dipinang oleh Haris. Begitu tamat SMA, lelaki itu menikahinya sebab ia sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai dokter spesialis di sebuah rumah sakit. Jangankan melihatnya menangis, kelopak matanya membengkak akibat digigit semut saja lelaki itu sudah khawatir setengah mati. Jangan ditanya sekarang, bahkan kakinya yang luka akibat terjerembab saat menemani anak-anaknya jalan keliling komplek pun dikatai ceroboh. Tapi Anggun tetap berusaha mengerti. Lah menganggap jika suaminya itu mungkin memang kelelahan bekerja. Menjadi dokter spesialis tentu membuat jam kerjanya begitu tinggi dan waktu istirahat pun sangat minim, lah tidak pernah protes sebab itu. Hingga kehamilan Widya, barulah semua ia tumpahkan. Ia tidak bisa menahan apapun yang menjadi keluhannya. Ia menuntut perhatian. Ia menuntut kerjasama dalam mengasuh anak. Ia tidak mau ditimpa sendirian. Tapi Haris terlalu keras. Ambisinya terhadap pekerjaan dan impiannya memiliki rumah sakit sendiri begitu besar. Hingga pada akhirnya ia berhasil memiliki sebuah klinik untuk praktik mandiri. Ia berharap suatu saat bisa mengikuti jejak teman sejawatnya. Berawal dari sebuah klinik, mereka mampu membuat tempat pelayanan kesehatan tersebut menjadi sebuah rumah sakit swasta terkenal. Beruntungnya, teman sejawatnya itu suami istri adalah dokter. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan mimpi mereka. Tidak seperti dirinya yang hanya memiliki istri tamatan SMA. Setitik penyesalan begitu saja hadir di relung hati Haris kala itu. Kenapa ia harus menikahi Anggun yang notabene hanya memiliki kelebihan paras yang cantik? Ia terlena oleh gadis populer ia kenal lewat kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh sekolahnya. Gadis itu adalah ketua OSIS-nya. Ia akui Anggun memang pintar, untuk itu ia tertarik dengan gadis itu. Flashback off. Kamu nikmatin aja perhatian suamimu itu selagi kamu belum sibuk sama anak-anakmu, Fiona. Nanti kalau kamu sudah sibuk dan repot, baru kamu akan rasakan apa yang aku rasakan. Fiona langsung meneguk ludahnya susah payah. Tentu saja ia khawatir. Ia tahu benar jika Haris mulai berubah pada Anggun ketika mereka memiliki dua orang anak. Ia tidak lupa Anggun mengatakan segalanya padanya. Tidak terima, Haris meraih kerah kemeja khas tahanan warna kuning milik Anggun dan menyentak tubuh wanita usia 42 tahun tersebut dengan begitu kuat. Nggak usah ngomong macam-macam kamu,
Anggun. Seru Haris. Kamu sama Fiona itu beda. Sangat jauh berbeda. Dia itu perempuan lembut, tidak kasar macam kamu. Penuntut dan pemalas. Cukup, Pak. Seru seseorang dari luar jeruji besi itu. Anggun dan Haris kemudian sama-sama menoleh. Melihat ke arah sosok yang selama ini menjadi samsak mereka berdua. Ya, hanya anaknya itulah yang diperlakukan beda. Terjadi keributan di dalam sel kunjungan tersebut. Anggun dan Haris bersitegang sebab sama-sama tidak terima atas kalimat-kalimat yang saling terlontar. Sungguh, dulu mereka adalah dua orang yang saling mencintai. Widya melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut, menggenggam tangan sang ayah agar melepaskan cengkeraman tangannya dari kerah sang ibu.